Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Sifat Bahasa Reguler yang beranggotakan Yahya Zakaria dengan NIM 4611420043, lalu Ahmad Sotikun dengan NIM 4611420044, lalu Alivia Prastiwi 4611420045, dan saya sendiri Firman Rizky Ferdianto 4611420048. Ya, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Alivia Prastiwi. Kepada Alivia Prastiwi, kami persilahkan. Yang pertama ada sifat bahasa reguler. Sifat bahasa reguler terdiri dari dua, yaitu yang pertama tertutup terhadap operasi himpunan sederhana. Jika L1 dan L2 adalah bahasa reguler, maka L1 union L2, L1 irisan L2, L1, L2, negasi L1, dan L1 star adalah bahasa reguler juga. Jika tertutup terhadap homomorphic image, jika L1 adalah bahasa reguler, maka homomorphic image HL1 adalah bahasa reguler juga. Kemudian ada fungsi sifat bahasa reguler. Yang pertama, sifat-sifat penting dalam bahasa reguler digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa sebuah bahasa bukan reguler. Alat dan sifat tersebut adalah pumping lemma dan sifat closure. Dengan sifat-sifat bahasa reguler dapat dibuat alat untuk mengenal bahasa-bahasa yang dikonstruksi dari bahasa-bahasa yang lain dengan menggunakan operasi tertentu. Sebagai contoh, irisan dari dua bahasa reguler adalah regular. Dengan menggunakan automata yang mengenal dua bahasa yang berbeda, kita dapat membentuk sebuah automaton yang mengenali secara tepat irisan dari dua bahasa reguler tersebut. Sifat closure dapat digunakan untuk membangun automata yang kompleks. Kemudian membuktikan bahasa reguler bukan reguler. Perhatikan bahasa L01 sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N lebih besar sama dengan 1. Bahasa ini mengandung semua string 01, 0011, 000111, dan seterusnya. String tersebut terdiri dari satu atau lebih para 0 dan diikuti oleh jumlah yang sama dari para 1. Bahasa tersebut bukan bahasa reguler. Jika L01 adalah bahasa reguler, maka akan ada sebuah DFA yang menerima bahasa tersebut. Teorema 1. Pumping lemma untuk bahasa reguler. Misalkan L adalah bahasa reguler, maka terdapat sebuah konstanta N yang tergantung pada L. Sedemikian sehingga untuk setiap string W di dalam L sedemikian sehingga W lebih besar sama dengan N. Kita dapat memecah W ke dalam 3 string. W sama dengan XYZ, sedemikian sehingga Y tidak sama dengan epsilon. XY lebih kecil sama dengan N. Untuk semua K lebih besar dari sama dengan 0. String XY pangkat K, Z juga di dalam L. Bahwa kita selalu dapat menemukan string tak kosong Y tidak begitu jauh dari awal W yang dapat dipump. Bahwa pengulangan Y beberapa kali atau penghapusan Y dalam kasus K sama dengan 0 tetap menghasilkan string dalam bahasa L. Kemudian ada sifat-sifat closure dari bahasa reguler. Yang pertama, gabungan dari dua bahasa reguler adalah reguler. Yang kedua, irisan dari dua bahasa reguler adalah reguler. Yang ketiga, komplement dari sebuah bahasa reguler adalah reguler. Yang keempat, referensi beda dari dua bahasa reguler adalah reguler. Yang kelima, ada reversa dari sebuah bahasa reguler adalah reguler. Yang keenam, closure atau start dari bahasa reguler adalah reguler. Yang ketujuh, perangkaian dari bahasa-bahasa reguler adalah reguler. Yang ke-8, sebuah homomorfis atau substitusi dari string untuk simbol dari sebuah bahasa reguler adalah reguler. Dan yang ke-9, inverse homomorphism dari sebuah bahasa reguler adalah reguler. Terima kasih pada Alivia Pratiwi. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya. Closure dari bahasa reguler pada operasi-operasi boolean yang pertama. Sifat closure yang pertama adalah 3 operasi boolean, yaitu gabungan, irisan, dan komplement. Misalkan L dan M adalah bahasa pada alfabet sigma.
maka L gabungan M adalah bahasa yang mengandung semua string yang berada di L atau M atau keduanya. Yang kedua yaitu misalkan L dan M adalah bahasa pada alfabet sigma, maka L irisan M adalah bahasa yang mengandung semua string yang berada di L dan M. Lalu yang tiga adalah misalkan L adalah bahasa pada alfabet sigma, maka L aksen komplement dari L adalah himpunan dari string-string dalam sigma star yang tidak dalam L. Bahasa reguler tertutup di bawah ketiga operasi bulan tersebut. Lalu, gabungan dan irisan dari dua bahasa dapat diperoleh dari bahasa-bahasa dengan alfabet yang berbeda. Contohnya yaitu L1 himpunan bagian dari AB, sedangkan L2 himpunan bagian dari ABC. Tetapi jika sebuah bahasa L terdiri dari string-string dengan simbol dalam sigma, maka L dapat dipandang sebagai bahasa pada sejumlah berhingga alfabet yang merupakan power set dari sigma. Sehingga kita dapat menyatakan L1 dan L2 sebagai bahasa pada alfabet yaitu A, B, C, dan D. Komplement dari bahasa L adalah sebuah subset dari sigma star untuk alfabet sigma 1. Lalu kita dapat memilih untuk mengambil komplement terhadap alfabet sigma 2, yaitu sebuah superset dari sigma 1. Jika demikian, maka komplement L adalah sigma 2 star negasi L, yaitu komplement dari L terhadap sigma 2 meliputi semua string di dalam sigma 2. Yang sigma 2 star yang memiliki sedikitnya satu simbol yang ada dalam sigma 2 tetapi tidak akan ada dalam sigma 1. Yang pertama adalah closure pada gabungan. Pada teorema 2, jika L dan M adalah bahasa reguler, maka demikian halnya dengan L gabungan M. Buktinya sebagai berikut, karena L dan M adalah reguler, maka kedua bahasa tersebut memiliki ekspresi reguler. Katakanlah L sama dengan L, LR, dan M sama dengan LS. Maka L gabungan M sama dengan L dalam kurung R ditambah S dengan menggunakan definisi dari operator plus untuk ekspresi reguler. Yang kedua yaitu closure pada operasi komplement. Berikut tahapan untuk menentukan ekspresi reguler untuk komplement dari bahasa yang diberikan. Yang pertama, konversikan ekspresi reguler ke dalam bentuk epsilon NFA. Konversikan epsilon NFA ke sebuah TFA dengan menggunakan konstruksi subset. Yang ketiga, yaitu komplementkan accepting state dari TFA tersebut. Lalu yang keempat, kembalikan komplement dari TFA ke dalam bentuk ekspresi reguler dengan menggunakan konstruksi yang telah dibahas sebelumnya. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Sotikun. Kepada Ahmad Sotikun, saya persilahkan. Selanjutnya, teorema 3. Jika L adalah bahasa reguler pada alfabet sigma, maka L aksen sama dengan sigma star dikurangi L adalah juga bahasa reguler. Buktinya, misalkan L sama dengan LA untuk suatu TFAA, Q sigma delta Q0 F, maka L aksen sama dengan LB, di mana B adalah DFA, Q sigma delta Q0 Q min F, bahwa B seperti A hanya saja accepting state dari A bukan accepting state dari B, dan sebaliknya. Maka W adalah dalam LB jika dan hanya jika delta Q0 W adalah dalam Q kurangi F yang muncul jika dan hanya jika W tidak di dalam LA. Selanjutnya, closure pada irisan. Operasi irisan dari dua bahasa dapat diperoleh dari operasi gabungan dan komplement. Dikatakan sebagai hukum De Morgan. L intersection M sama dengan L aksen union M aksen aksen. Hukum De Morgan yang lain adalah L union M sama dengan dalam kurung L aksen intersection M aksen aksen.
Konstruksi langsung dapat dilakukan untuk irisan dari dua bahasa. Konstruksi ini menjalankan dua DFA secara paralel. Teorema 4, jika L dan M adalah bahasa reguler, maka demikian juga dengan L intersection M. Selanjutnya, closure pada beda. Dalam istilah bahasa L kurangi M, beda dari L dan M adalah himpunan string-string yang ada dalam bahasa L tetapi tidak dalam bahasa M. Bahasa reguler juga tertutup pada operasi beda himpunan. Teorema 5, jika L dan M adalah bahasa reguler, maka demikian juga dengan L dikurangi M. Selanjutnya, reversal. Reversal dari sebuah string A1, A2, sampai AN adalah string yang ditulis terbalik, bahwa AN-1 sampai A1, notasi W pangkat R digunakan untuk reversal dari string W. Contoh, 0010 pangkat R adalah 0100, dan epsilon pangkat R sama dengan epsilon. Reversal dari bahasa L ditulis L pangkat R adalah bahasa yang terdiri dari reversal dari semua stringnya. Contoh, jika L himpunan dari 001, 10, 111, maka L pangkat R sama dengan himpunan 100, 01, 111. Selanjutnya, teorema 6, jika L adalah bahasa reguler, maka demikian juga dengan L pangkat R. Pembuktian penyataan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan automata, dan yang kedua menggunakan ekspresi reguler. Ya, terima kasih kepada Ahmad Sodikun. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yahya Zakaria. Kepada Yahya Zakaria, kami persilahkan. Baik, masih berkaitan dengan materi reversal, diberikan sebuah bahasa L, yaitu LA, untuk suatu finite automaton, bisa berupa non-deterministic atau epsilon transition. Konstruksi automaton untuk L pangkat R dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, reverse semua arc dalam diagram transisi untuk A. Kemudian, buatlah start state dari A menjadi accepting state dari automaton yang baru. Kemudian, buatlah start state yang baru P0 dengan transisi pada epsilon ke semua accepting state dari A. Yang menghasilnya adalah sebuah automaton yang mensimulasi A in reverse. Kemudian, menerima sebuah string W jika dan hanya jika A menerima W pangkat R. Kemudian lanjut ke homomorphism. Sebuah homomorphism string adalah sebuah fungsi pada string yang bekerja dengan mensubstitusikan sebuah string tertentu untuk setiap simbol. Contoh, fungsi H didefinisikan oleh H0 sama dengan AB dan H1 sama dengan epsilon adalah homomorphism. Kemudian diberikan string dari para 0 dan para 1. Homomorphism mengganti semua para 0 oleh string AB dan mengganti semua para 1 dengan string kosong. Contohnya sebagai berikut, yaitu H yang diaplikasikan ke string 0011 adalah AB. Kemudian, jika H adalah sebuah homomorphism pada alfabet sigma, dan W sama dengan A1, A2, hingga AN adalah sebuah string dari simbol pada sigma, maka HW sama dengan HA1, HA2, hingga HAN. H diaplikasikan ke setiap simbol dari W dan merangkai hasilnya sesuai dengan urutan simbol-simbol pada W. Contoh, jika H adalah homomorphism dalam contoh sebelumnya, dan W sama dengan 0011, maka HW sama dengan H0, H0, H1, H1 sama dengan AB, epsilon, sama dengan AB. Kemudian, homomorphism dapat diaplikasikan ke sebuah bahasa dengan mengaplikasikannya ke setiap string dalam bahasa. Bahwa jika L adalah bahasa pada alfabet sigma dan H adalah homomorphism pada sigma, maka HL sama dengan himpunan HW demikian sehingga W adalah dalam L. Contohnya, jika L adalah bahasa dari ekspresi reguler 10 start 1, yaitu jumlah para 0 yang dilingkupi oleh satu buah simbol 1, maka HL adalah bahasa A dalam kurung AB star.
Kemudian homomorfisme H pada contoh sebelumnya menggantikan para 1 dengan epsilon dan menggantikan 0 dengan AB. Kemudian terdapat teorema yang ketujuh, yaitu jika L adalah bahasa reguler pada alfabet sigma dan H adalah homomorfisme pada sigma, maka HL juga reguler. Ya, terima kasih kepada Yahya Zakaria. Baiklah, demikianlah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.